Jadi untuk tahun ini mau sampaikan mahasiswa baru dengan tujuan agar anak itu jadi tujuannya bahwasanya untuk mahasiswa yang bertakwa itu harapannya mahasiswa universitas itu punya partisipasi dan kompetisi untuk meraih prestasi tahun 2022. Untuk tahun ini mahasiswanya sekitar berapa itu? Untuk maba sekitar 1.130 kurang lebih. Pada sebelumnya udah menentukan kegiatan itu selama berapa hari atau berapa bulannya? Untuk perencanaan itu sampai bulan sebelumnya sudah ditentukan kegiatan dan melakukan juga koordinasi selama 1 bulan tersebut. Untuk kegiatannya itu selama berapa hari? Untuk PPKKMB itu selama 2 hari, kemudian hari berikutnya hari ketiga itu master. Untuk hari pertama itu menggunakan tulis seperti apa dan apakah ada peralatan yang perlu dibawa oleh mahasiswa baru? Ya, kalau untuk hari pertama mahasiswa baru itu memakai tulis atasan putih, perwakilan, kemudian yang dibawa adalah tulis. Di hari kedua juga sama berbeda. Dress code-nya berbeda. Untuk hari kedua ini serba hitam. Untuk PKKMB itu wajib untuk mahasiswa baru atau seperti kayak misalkan ada mahasiswa baru mahasiswa yang lama itu belum memilih PKKMB apakah bisa melakukan itu? Jadi untuk PKKMB itu tidak hanya mahasiswa baru tapi juga mahasiswa lama yang belum mengikuti PKKMB. Ada peserta yang dari semester 3. Apakah kegiatannya itu dilaksanakan secara offline? Apakah ada yang daring juga? Ya, ini hybrid jadi yang offline itu sejumlah sekitar 1.000, kemudian yang online itu sekitar 100. Jika ada mahasiswa yang berhalangan hadir, misalnya sakit, apakah diwajibkan tetap berangkat? Apakah mengikuti PPKKMB tahun berikutnya? Bagi yang sakit itu bisa menyampaikan kepada panitia untuk membuka izin sudah sakit dan mengikuti secara online. Kegiatannya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di Randon itu mahasiswa harus sudah sampai kampus untuk mengikuti registrasi, kemudian berakhir sekitar jam 4. Biasanya kan ada yang terlambat ya Bu, apakah nantinya ada sanksi-sanksi tertentu atau gimana? Ya, untuk yang terlambat atau mungkin tidak sesuai ketentuan itu nanti mahasiswa tersebut harus membawa semacam sembako untuk nanti disalurkan ke sini. Terus apakah mereka itu mendapatkan konsumsi atau selama acara mahasiswa mendapatkan konsumsi snack dan makan siang? Kegiatannya kalau boleh itu selama PKKMB itu ngapain aja ya Bu mereka? Banyak sekali kegiatannya. Jadi kami tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan wawasan juga keterampilan. Jadi teman-teman yang mengikuti PKKMB itu mereka tidak hanya belajar saja untuk menggunakan, tapi juga diajar untuk terampil dalam misalnya dalam seni itu topi yang dipakai oleh mahasiswa itu mereka sendiri sesuai dengan tema. Untuk acaranya itu tempatnya di mana Bu? Untuk acaranya di auditorium juga di halaman kampus. Apakah ada seperti penampilan UKM? Untuk penampilan UKM itu sudah dilakukan. Ini cukup itu dari saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai sekitar kegiatan PPKKMB tahun 2023 ini.
PGSI. Di PKKMB ini seperti apa? Koordinator konsumsi. Selama ini PKKMB dilaksanakan berapa hari ya, Bu? Dan Masra itu yang bayar Iya. dari tanggal 15 sampai 17 September 2020. Untuk saat ini mahasiswanya itu banyak nggak? Alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Jika ibu tahu, kemarin mahasiswa baru itu menggunakan dress apa ya? Responnya pasang putih bawahi dengan topi masing-masing kelompok. Terus dari keduanya Hari ini kita tetap pakai style orange. apakah PPKKMB ini hanya diikuti oleh mahasiswa yang di sini? Apakah ada yang mengikuti seperti itu? Hanya live apa maksudnya offline. Iya, live-nya sebenarnya nggak ada yang Untuk membalas di konsumsi gimana? kendala konsumsi. Alhamdulillah tidak ada kendala, cuma paling di awal itu untuk merencanakan menu kan bingung mau pakai yang mana. Untuk konsumsi itu seharinya berapa kali? Satu snack di pagi hari sama makan siang Dari kedua juga sama. sama, hari 1, 2, 3 sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, nama saya Wiwin Butari dari Prodi PGSD kelas 3E. Mohon maaf nih Mas, jika ganggu waktunya pada acara masa ta'aruf nih. Ya, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama dan kelas mana, terus dari divisi apa nih di bagian masa. Perkenalkan nama saya kelas D, saya divisinya dari Masta ya, Ya, di kegiatan masa ini. perlengkapan. Oh, dari divisi perlengkapan. Untuk sejauh ini masa itu membutuhkan persiapan berapa hari atau berapa bulan? Wah, kalau untuk persiapan masalah itu sendiri kita membutuhkan 1 bulan lebih Oh, 1 bulan lebih. persiapannya, Lumayan lama gitu, Mas. 1 bulan lebih. Ya. Untuk peserta masta itu berapa mahasiswa nih? Kalau kemarin ribuan lebih. Kurangkan jumlahnya saya jumlahnya Coba Mas boleh diceritakan untuk seputar kegiatan masta pada tahun 2025 ini. Masta tahun 2022 ini tema yang sama 45 untuk optimalisasi peran mahasiswa dan gerakan tantangan di era sosial 5.0. Si peran mahasiswa ini diharapkan mahasiswa lebih menekankan sisi daripada lobby dari itu sendiri. Ini merupakan bentuk promosi lobby dari itu keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Jadi lebih ke tanggung jawab dan juga secara sosial dia itu berani untuk bersuara, berani untuk melaksanakan kegiatan, berani untuk berpikir, mencari solusi untuk setiap masalah dari medis nasional. Jadi pada intinya kegiatan masta ini itu untuk merekrut kader Muhammadiyah ya. Sebagai ajang promosi. Juga Siapa ajang tahu dari promosi. mereka itu di
gamis marun. Jadi Kemeja? oh iya, kalau cowok kemeja marun. Kemeja marun. Dan celana hitam. Yang perempuan memakai jilbab merah marun. Terus bergamis hitam seperti itu. Terus kedengarannya kok ada memakai selempang, itu juga termasuk atributnya. Katanya kan kalau di IMM itu ada panggilan kasih sayang nih, kayak kalau cowok itu dipanggilnya Imawan, kalau yang cewek itu Imawati, itu maksudnya gimana nih Mas? Ya itu kan sebagai panggilan aja, kan kita kan keluarga besar, biar bisa membedakan dong siapa gitu, Ya, biar Imawan Ridho gitu ya. kan kita keluarga besar. Saat tolong share tentang sesuatu, belajar untuk kemana memberikan perhatian sesama, kerjasamanya itu solidaritasnya itu. Dari divisinya Mas Ridho ini tadi divisi perlengkapan ya. Perlengkapannya apakah di bagian divisi perlengkapan itu ada kendala, misal kayak bagian ruangan atau gimana pengondisian alat-alat yang dibutuhkan atau bagaimana? Kalau kendala Ya. itu pengondisian alat-alat, katakan barang-barang yang kita kelola itu kan tidak semua dari kampung, dari sisi dari perangkat kampung tidak semua barang itu ada, sehingga kita harus Mengusahakan. beli di luar. Mungkin cukup itu ya Mas ya, mohon maaf mengganggu waktunya pada masa ta'aruf ini. Semoga kedepannya IMM juga semakin jaya ya. Terima kasih ya Mas, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk membantu saya pada menyelesaikan mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia. Semoga tugasnya selesai. Amin. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.